Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto optimistis sektor pertanian akan mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional. Tercatat selama pandemi COVID-19, sektor pertanian mampu tumbuh positif di saat sektor lainnya mengalami kontraksi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan optimistis sektor pertanian akan mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional. Apalagi selama pandemi COVID-19, sektor pertanian tercatat masih tumbuh positif di saat sektor lainnya mengalami kontraksi. Di tahun 2020, menurut Erlangga Hartarto, dalam Indonesia Food Summit 2021, sektor pertanian tumbuh sebesar 1,75%, dan di tahun 2021 tetap tumbuh secara tahunan sebesar 2,95%. Begitu pula ekspor pertanian yang ada pada periode Januari hingga April 2021 tumbuh 1,38 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 15,96% terhadap periode yang sama di tahun lalu. Sementara di tingkat kesejahteraan petani terjadi perbaikan dibandingkan di awal pandemi. Nilai tukar petani atau NTP tercatat sudah meningkat menjadi 102,93 di bulan April 2021. Setelah sempat menyentuh level 99,47 di bulan Mei 2020 akibat penurunan permintaan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang resilient dan tumbuh positif dan menjadi bantalan ekonomi selama COVID-19. Laju pertumbuhan sektor pertanian sebesar 1,75% dan di tahun 2021 ini tetap tumbuh secara year on year sebesar 2,95%. Dari sisi penyediaan pangan di tingkat konsumen, lanjut Erlangga, inflasi terjaga di 1,68% di tahun 2020 dan hingga April 2021 1,8% lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi, pemerintah juga menggelontorkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp699,43 triliun. Sejumlah program yang terkait dengan sektor pertanian juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Pemirsa, pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah terus mengoptimalkan balai benih ikan air tawar dan ikan air payau guna meningkatkan produksi perikanan di kawasannya. Langkah ini juga untuk menjamin ketersediaan benih ikan, menghasilkan bibit berkualitas, dan menjamin kesinambungan produksi petani tambak. Budidaya ikan air tawar ataupun ikan air payau merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan tahan terhadap hantaman pandemi COVID-19 yang telah memasuki tahun kedua di tanah air. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah mendorong masyarakat untuk terjun langsung mengelola atau melakukan budidaya ikan air tawar atau ikan air payau. Tercatat terjadi peningkatan produksi budidaya ikan air tawar atau air payau terutama untuk produksi primadona seperti udang faname, ikan nila salina, dan ikan bandeng. Sebagai contoh, produksi udang faname di tahun 2019 sebesar 226 ton dan di tahun 2020 meningkat menjadi 330 ton. Ikan nila, salina, dan bandeng baru dikembangkan di tahun 2020 lalu dengan hasil yang menjanjikan yaitu 102 ton ikan nila salina dan 18 ton ikan bandeng. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Batman Edward, menyampaikan, masyarakat yang tertarik melakukan budidaya ikan nila varietas baru bisa mengajukan bantuan benih maupun pendampingan agar budidaya perikanan dapat terus berproduksi. Benih ikan yang diinginkan bahkan bisa didapat secara cuma-cuma. Jadi kalau dari sisi penyediaan sarana produksi, kita sudah punya balai benih ikan yang bisa mensupport penyediaan ikan nila yang jenis salin. Bisa digunakan untuk ikan air payau ataupun air tawar di BBI kita di Kuripan. Nah, itu biasanya kita sudah programkan selama beberapa tahun ini adalah bagi masyarakat yang berminat mau mengusahakan budidaya ikan nila, kita beri kesempatan untuk mendapatkan benih nila secara cuma-cuma. Ketersediaan benih ikan di Balai Benih Ikan Kota Pekalongan tahun 2021 untuk jenis ikan nila salina sebanyak 440.000 benih, bandeng 640.000 benih, lele 1,2 juta benih, dan udang faname 34 juta benih.
Mendapatkan benih ikan yang dikembangkan di Balai Benih Ikan ini membawa keuntungan bagi pembudidaya, sebab ikan yang dikembangkan lebih tahan terhadap penyakit, mudah besar dan mampu hidup di air tawar dan payau.